Oke, sekarang kita bahas tentang barisan aritmetika. Di sini saya ambil contoh misalnya suatu barisan aritmetika seperti ini, 4, 6, 8, 10. Berikutnya berapa? Ayo, 12, terus 14 dan seterusnya. Oke. Nah, bilangan-bilangan pada barisan ini bilangan pada urutan pertama itu disebut suku pertama. Ini pada urutan kedua suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman mendengar kata suku ke n, berarti itu yang urutan ke n. Oke. Nah, suku pada barisan bilangan itu biasanya disimbolkan dengan U. Jadi misalnya UN itu adalah barisan bilangan pada suku ke N ya, suku ke N. Jadi misalnya U3 berarti urutan ketiga, suku ketiga. Di sini suku ketiga mana? Yang ini nih. 8. U5 pada barisan di atas mana? Yang urutan kelima. Oh, berarti yang mana? Yang ini ya. Ini adalah U5 gitu. Jelas ya? Jadi UN itu bilangan pada suku ke N atau urutan ke N boleh. Nah, bilangan pada urutan pertama ini biasa disimbolkan dengan A, suku awal. Di sini A-nya itu 4. Lalu pada aritmetika itu penjumlahnya itu harus tetap ya. Mau tambah atau kurang itu harus tetap. Misalnya ini tambah 2 kan. Ini tambah 2, ini tambah 2. Jadi dia tetap nggak acak. Kalau misalnya ini tambah 2, ini tiba-tiba tambah 5, ini tambah 10, kemudian ini tambah berapa, tambah 7. Kalau acak seperti itu bukan aritmetika ya. Kecuali ada kondisi tertentu aritmetika bertingkat, namun tidak kita bahas pada video ini ya. Jadi kita pada video ini aritmetika tingkat 1 aja yang bedanya itu tetap konstan. Jadi di sini tambah 2, ini juga tambah 2. Nah, penambah ini yang saya lingkari ini biasa disebut dengan beda. Beda pada barisan ya, disimbolkan dengan B. Jadi di sini B-nya berapa? B-nya adalah 2 ya. Contoh lain misalnya diberikan barisan bilangan seperti ini, 2, 5, 8, 11. Berikutnya berapa? 14. Ya, berikutnya lagi 17. Coba pada barisan ini A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? Ini tambah berapa sih? Ini tambah 3 kan. Jadi B-nya adalah 3. Dia konstan, tetap tambah 3. Nah, cara lain nyari beda. Beda itu adalah suku ke N atau suatu suku kalian kurangi dengan suku sebelumnya. Ya, bisa juga seperti ini. Maksudnya gini. Nyari beda itu terserah. Misal kalian mau nyari beda itu adalah U7 dikurangi U6 boleh. U10 dikurangi U9 boleh. Jadi suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Contoh ini. Misalnya saya kurangi 14 dikurangi 12. Ini kan 2 juga kan. Atau mau 12 dikurangi 10, ini 2 juga. Beda juga dapatnya, B juga gitu. Oke, kita lanjutkan. Contoh lagi misalnya barisan seperti ini. 50, 47, 44, 41. Suku berikutnya berapa? 38. Nah, ini barisan aritmetika. A-nya berapa? Suku awal 50. Di sini B-nya berapa? Lihat, B itu kan suatu suku dikurangi suku sebelumnya ya. 47 dikurangi 50 berapa? Negatif 3 kan. Ini juga sama, kalian kurangi ini berapa? Negatif 3. Oh, ini tetap nih. Ini B-nya adalah negatif 3 gitu. Nah, setelah kalian tahu cara menentukan suku pertama dan beda, sekarang saya berikan lagi misalnya suatu barisan aritmetika yang tadi ya. 6, 8, 10, 12, 14. Berapa suku ke-7? Suku ke-7. Ini suku pertama, 2, 3, 4, 5. Suku ke-7. Suku ke-6-nya berapa? 16. Suku ke-7-nya 18. Oh, masih bisa kita cari dapat. Tapi kalau ditanyakan berapa suku ke 2019 misalnya. Ayo, berapa? Kalau kita cari, kita tulis secara manual sampai yang urutan ke 2019, ini tentu akan makan waktu yang lama ya, tidak efektif. Nah, kita akan membuat atau mencari formula, mencari rumus bagaimana cara menentukan nilai suku ke N tanpa kita hitung satu persatu ya. Oke, saya tidak akan memberikan rumusnya secara langsung, jadi kita akan mencari sendiri polanya ya.
Sehingga kalau misalnya suatu saat teman-teman lupa, teman-teman bisa mencari sendiri rumusnya ya. Misal di sini ada suku-suku pada barisan aritmetika U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai UN ya. U1 itu kan biasa disimbolkan dengan A. Nah, pada barisan aritmetika tadi kita bahas bahwa ini kan dia penjumlahnya tetap kan, tambah B gitu kan. Ini tambah B, ini juga sama tambah B gitu. Nah, jadi U2 itu akan sama dengan U1 ditambah B. U3 itu sama aja dengan U2 ditambah B. Ini sama. U4 itu adalah U3 ditambah B. Begitu pula U5 adalah U4 ditambah B. Ya, ini kita biarkan aja dulu. Nah, karena U1-nya kan kita simbolkan dengan A. Jadi kalau gitu U2 itu adalah A tambah B. Kalau gitu U3 U2 tambah B. U2-nya kan kita udah dapat nih. Ya. Kita dapat bahwa U2 itu adalah A tambah B. Jadi kalau U2 ini kita ganti dengan A tambah B, maka kita peroleh A tambah B ditambah lagi B. Jadi U3 itu adalah A ditambah 2B. Sekarang perhatikan U4. U3 tambah B. U3-nya sekarang kita ganti. U3 itu tadi kita dapat A tambah 2B. Ya, jadi di sini A tambah 2B ditambah lagi B. Maka U4 itu adalah A ditambah 3B. Sekarang U5. U5 itu U4 ditambah B. U4-nya kita ganti. Mana U4? Yang ini kan. U4 itu A tambah 3B. Ya. Jadi A tambah 3B ditambah lagi B. Maka kita peroleh U5-nya adalah A ditambah 4B. Nah, sekarang kita analisis. Teman-teman perhatikan UN, ini kan UN ya. Jadi ketika N-nya 2, lihat koefisien dari A, ini semuanya tetap A, dia tetap A, enggak berubah. Yang berubah itu adalah koefisien dari B-nya. Ketika N-nya 2, ini B-nya 1. Ketika N-nya 3, di sini B-nya 2. Ketika N-nya 4, B-nya 3. Ketika N-nya 5, di sini koefisien B-nya 4. Coba gimana hubungannya? Selisih 1 kan? Ya enggak? Selisih 1 kan? Dari 2, 1. Jadi kalau gitu, kalau UN gimana? Koefisien A-nya tetap A. Ya, A-nya tetap A. Cuman di sini koefisien B-nya yang akan berubah. Koefisien B mengikuti N, cuman dikurangi 1. Contohnya ini 5 dikurangi 1, 4. 4 dikurangi 1, 3. Maka di sini N-1. Oke. Nggak cukup, saya tulis di sini aja. Jadi UN itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B gitu ya. Paham ya? Nah, ini adalah rumus dari UN suatu barisan aritmetika. Oke, soal pertama, suku ke-15 dari barisan ini adalah, nah dari sini teman-teman lihat, kita akan menggunakan rumus standar aja ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kita akan menggunakan yang ini. Jadi kita akan mencari suku ke-15. U15 itu adalah A ditambah 14B. Seperti itu. Dari sini teman-teman lihat A-nya berapa. Ini A-nya jelas 50 dan B-nya berapa? Negatif 4 ya. B-nya adalah negatif 4. Atau boleh juga 42 dikurangi 46 atau 46 dikurangi 50. Seperti itu. Nah, kita tinggal substitusi saja. A-nya 50 ditambah 14 kali negatif 4. 50 positif kali negatif, negatif 56. Jadi jawabannya berapa? Negatif 6. Simpel ya. Atau teman-teman mau nyari yang lebih dekat, misalnya nggak pakai A juga boleh ya. U15 mau pakai U3 juga boleh. Berarti U3 ditambah berapa B? 3 biar jadi 15 tambah berapa? Tambah 12. Oke, tambah 12 B. Seperti itu boleh. Jadi 42 ditambah 12 kali negatif 4 gitu. 42 dikurangi 46.
8. Jawabannya sama, negatif 6. Atau cara lain nih, cara lain yang gampang. UN itu bisa dinyatakan sebagai BN tambah C. Nah, ini pernah saya bahas di video udah lama sih tentang trik barisan aritmetika ya. Di sini B-nya beda, negatif 4N. Nah, nyari C-nya gimana? Lihat A-nya. Di sini A-nya 50, negatif 4 biar jadi 50 ditambah berapa? Ya ditambah 54 gitu kan. Oke, sekarang kita nyari U 15, berarti negatif 4 kali 15 dikurangi 54, negatif 60. Oh deh, tambah ya, tambah 54. Jadi jawabannya adalah negatif 6. Oh, hasilnya sama semuanya, gampang kan? Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Di sini ada barisan bilangan akan membentuk barisan aritmetika jika nilai K-nya berapa. Ingat, barisan aritmetika di sini ada 3 suku ya. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua, dan ini suku ketiganya. Oke. Barisan aritmetika U1, U2, U3 itu kan harus bedanya harus konstan kan. Ini beda, ini beda. Jadi ketika U2 dikurangi U1 itu nilainya harus sama dengan U3 dikurangi U2 gitu. Nah, di sini ini U1-nya, ini U2-nya, dan ini U3-nya. U2 dikurangi U1. Pada soal ini U2-nya mana? 9 min K. Kita kurangi dengan U1. U1-nya 2K plus 25, nilainya harus sama dengan U3. U3-nya 3K plus 7 dikurangi oleh U2. U2-nya 9 min K. Oke. Jadi 9 dikurangi K dikurangi 2K dikurangi 25, nilainya harus sama dengan 3K ditambah 7 dikurangi 9 ditambah K. Seperti itu. Negatif K dikurangi 2K, negatif 3K. 9 dikurangi 25, negatif 16 ya. Negatif 16 sama dengan 3K tambah K, 4K. 7 dikurangi 9, negatif 2. Dari sini kita peroleh negatif 16 tambah 2 sama dengan 4K ditambah 3K. Ini berapa? Negatif 14 sama dengan 7K. Maka K adalah negatif 2 atau negatif 14 dibagi 7. Jawabannya adalah B. Oke, soal ketiga, rumus suku ke N dari barisan aritmetika berikut ini adalah, kita pakai rumus standar dulu. UN itu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya, di sini A-nya berapa? A-nya 3 dan B-nya ini tambah berapa? Tambah 5 kan. Jadi B-nya adalah 5. Jadi 3 ditambah N dikurangi 1 kali 5. 3 ditambah N kali 5 itu 5N, negatif 1 kali 5 negatif 5. Jadi 5N, 3 dikurangi 5 min 2. Jawabannya UN sama dengan 5N min 2. Jawabannya B. Oke, soal berikutnya. Pada suatu barisan aritmetika diketahui bahwa suku kelima adalah 31, U5 sama dengan 31, dan suku ke-8 adalah 46. Ya, ditanyakan adalah bedanya. Jadi ditanyakan B-nya aja. Nah, U8 itu kan A ditambah 7B, ya enggak? Nilainya berapa? 46. Sekarang U5 itu A ditambah berapa B? 4B, nilainya adalah 31. Seandainya ini saya eliminasi, A dikurangi A, oke. Habis 7B dikurangi 4B, 3B sama dengan 46 dikurangi 31 adalah 15. Maka bedanya adalah 15 dibagi 3, 5. Gampang kan? Jadi bedanya adalah 5. Atau teman-teman bisa pakai cara yang tadi ya. U8 itu adalah U5 ditambah 3B gitu kan. Jadi U8 dikurangi U5 itu sama aja dengan 3B. U8 di sini berapa? U8-nya 46 dikurangi U5 31. 46 dikurangi 31 itu 3B. Berapa? 15 itu 3B. Jadi bedanya berapa? Ya 5, sama kan? Oke, soal berikutnya. Pada suatu barisan aritmetika diketahui U2 adalah 8. U2 sama dengan 8. Kemudian suku keempat U4-nya sama dengan 14.
Dan suku terakhir kita sebut aja UN sama dengan 23. Banyak suku barisan tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah banyak suku barisan. Berarti yang ditanyakan apa di sini? N-nya ya, kita nyari N-nya. Ya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai A dan B-nya. Ya. U4 itu A ditambah 3B nilainya 14. U2 itu A ditambah B nilainya 8. Kita eliminasi berarti kita dapat 2B sama dengan 6, B-nya sama dengan 3. Nah, kita akan mencari nilai A-nya. A tambah B kan 8. A tambah B sama dengan 8 dari sini. Dan B-nya 3. Jadi A tambah 3 sama dengan 8. Dari sini kita dapat bahwa A-nya adalah 5. Sekarang kita gunakan UN. UN itu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Di sini UN yang suku terakhirnya adalah 23. A-nya kita udah dapat 5 ditambah N dikurangi 1 kali bedanya berapa? 3. Nah, sekarang coba kedua ruas kita kurangi dengan 5 ya. 23 dikurangi 5 maka kita dapat 18. Oke, ini 5 dikurangi 5 0. Jadi ini tinggal N minus 1 kali 3. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan 3. 18 dibagi 3 6. Ini dibagi 3 tinggal N min 1. Maka N-nya berapa? 6 tambah 1. Maka jawabannya adalah 7. C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini diketahui suku keempat dan suku keenam suatu barisan aritmetika berturut-turut 4,5 dan 5,5. Oke, U4-nya 4,5 dan U6-nya 5,5. Yang ditanyakan adalah suku ke-17, U17 yang ditanyakan. Saya akan menggunakan rumus yang kita modifikasi. U6 itu sama dengan U4 ditambah 2B, ya enggak? Ya, jadi kalau gitu U6 dikurangi U4 itu nilainya sama dengan 2B. U6-nya berapa? 5,5 dikurangi U4-nya 4,5 nilainya sama dengan 2B. 5,5 dikurangi 4,5, 1 adalah 2B. Jadi B-nya berapa? 1/2. Nah, sekarang kita akan mencari U17. Di sini saya akan menggunakan U6 aja biar dekat. Jadi U6 tambah berapa biar jadi 17? U6 tambah 11B gitu. U6-nya 5,5 ditambah 11, B-nya tadi kita udah dapat setengah. Jadi 5,5 ditambah 11/2, yaitu 5,5 ditambah 11/2 itu 5,5 juga. Berapa? 5,5 tambah 5,5. Jawabannya adalah 11. D. Oke, soal berikutnya. Diketahui barisan aritmetika 23, 19, 15 dan seterusnya sampai negatif 25, ini suku terakhir. Jika banyaknya suku adalah ganjil, maka suku tengah barisan tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah suku tengahnya. Ya. Suku tengah suatu barisan aritmetika ini hanya ada pada barisan aritmetika yang banyak sukunya ganjil ya. Cara nyarinya adalah A ditambah suku pertama ditambah suku terakhir itu dibagi 2 ya. Jadi suku tengah di sini pada barisan ini suku pertamanya berapa? 23 ditambah suku terakhirnya negatif 25 kita bagi dengan 2, yaitu negatif 2 dibagi 2, maka jawabannya adalah negatif 1B ya.